Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga di siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ubudiyah di tempat yang mulia dan di hari yang mulia serta di dalam bulan yang mulia. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas ibadah yang telah kita lakukan selama ini, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengajak diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim, kitab sucinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia. Tak lain dan tak bukan tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah adalah menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut serta sebagai pembeda. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di awal surah Al-Baqarah, kata Allah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quranul Karim, kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati dan kita hayati Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, isinya semuanya sudah komprehensif. Seluruh sisi kehidupan manusia, tindak tanduk manusia, perilaku manusia ada di dalam Al-Quranul Karim. Seluruh apa yang dikerjakan oleh manusia ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita bahwa membangun hubungan hablum minallah dan hablum minan nas dalam kehidupan ini adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang pasti agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Al-Quran menjelaskan tentang akidah, bagaimana kita merajuk hubungan yang baik dengan Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menjelaskan tentang ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayarkan zakat. Al-Quran juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita harus berakhlak yang mulia dalam kehidupan. Al-Quran juga menjelaskan bagaimana kita harus melakukan muamalah serta menerapkan hukum-hukum dalam kehidupan ini. Semuanya sudah ada panduannya di dalam Al-Quran. Dan yang tidak kalah penting, Al-Quranul Karim juga menjelaskan kepada kita tentang kisah-kisah yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Menurut makna Al-Qatan, ulama Al-Quran menjelaskan isi atau kandungan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu meliputi 3 hal. Kisah Al-Quran menjelaskan tentang kisah para nabi dan rasul, yang mana jumlah nabi dan rasul ini dijelaskan oleh Nabi SAW sangat banyak. Bahkan disebutkan 124.000 jumlah nabi dengan jumlah rasul 313 orang. Dari sekian ribu dan ratus jumlah nabi dan rasul tersebut, Allah istimewakan 25 nabi dan rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dari 25 jumlah nabi dan rasul yang barangkali setiap kita sudah hafal, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Allah istimewakan dengan 5 orang rasul yang disebut dengan rasul ulul azmi. Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan keingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dari Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa putra Maryam. Kenapa dalam tekstual ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad wa minka terlebih dahulu? Khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling istimewa di antara 5 rasul ulul azmi ini. Dari 5 rasul ulul azmi dipilih oleh Allah sebagai uswatun hasanah bagi setiap manusia dalam kehidupan ini.
khusus kita yang hadir di dalam rumah Allah pada hari ini. Pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Quran surah yang ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Yang kedua, Nabi yang disebut uswatun hasanah adalah Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allah berfirman dalam Quran surah yang ke-60, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istrinya dan anaknya, apa yang ada suri tauladan yang baik. Ini kisah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kisah para nabi dan rasul. Yang kedua, menurut mana Al-Qatan, Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah bagi kehidupan kita manusia. Ada kisah orang soleh dan ada kisah orang toleh. Ada kisah orang yang taat kepada Allah dan ada kisah orang yang maksiat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kisah orang yang taat dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah? Di antaranya adalah Luqmanul Hakim, Maryam, Ashabul Kahfi dan lain-lain. Siapa kisah orang toleh, orang yang durhaka kepada Allah dan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah Fir'aun, Qarun, Haman, dan termasuk orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Kenapa Allah sebutkan kisah orang soleh dan kisah orang-orang yang maksiat kepada Allah di dalam Al-Quran? Tujuannya adalah ketika kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah orang-orang soleh, ambillah keteladanan dari mereka. Ambillah apa yang bisa kita petik hikmah dari kisah-kisah mereka tersebut. Dan ketika kita membaca tentang kisah orang-orang yang maksiat, maka hindarilah sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, kisah dalam Al-Quran dijelaskan oleh mana Al-Qatan adalah kisah yang menjelaskan secara khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan tentang kisah burung ababil. Allah menjelaskan tentang kisah perang Badar. Allah menjelaskan tentang kisah perang Hunain. Allah juga menjelaskan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kisah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari deretan kisah-kisah tersebut, sekarang kita tengah berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hari-hari yang dilalui 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Nabi, ahabbu ilallah min hazihil ayyam, lebih dicintai amalan soleh yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah ini, atau ketika kita melaksanakan Idul Adha dan Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban, kita diingatkan kembali dengan kisah seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Keteladanannya dalam memimpin umat manusia, mengajak umat manusia untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, patut kita contoh dalam kehidupan. Ketakwaannya harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Beliau adalah orang yang digelari dengan Khalilullah, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah ambil Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih, Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu predikat kekasih ini bukan sembarangan. Banyak perjuangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang dilaluinya dalam kehidupannya sebagai ujian yang terberat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut, ujian-ujian tersebut, yang menurut Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim cukup luar biasa. Ujian dari seorang ayah yang produsen berhala, menyembah berhala. Ujian dari kaum yang membangkang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dalam keluarga, pernikahan puluhan tahun nikah belum dikaruniai anak. Ketika dikaruniai anak, justru Allah meminta agar anak itu disembelih. Namun apakah Nabi Ibrahim menolak perintah Allah tersebut? Tidak. Ternyata Nabi Ibrahim adalah orang yang patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sudah sampai batas berusaha, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ayah bermimpi. Dalam mimpi ayah menyembelihmu nak. Fanzur maza tara. Coba kamu pikirkan bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu." Ternyata anak yang soleh, didikan dari ibunya ini adalah orang yang luar biasa. Justru dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapak, lakukanlah kalau memang itu adalah perintah Allah. Insyaallah bapak akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Apa pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim yang barangkali dalam beberapa hari dan beberapa minggu ini sudah sering disampaikan oleh para dai kita tentang keteladanan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah orang yang paling kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling patuh dalam melaksanakan perintah Allah walaupun perintah itu berat menurut hawa nafsunya. Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di rumah Allah pada siang yang berbahagia ini adalah orang-orang yang bisa meneladani, mencontoh, meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta oleh Allah menyembelih anak kita, tetapi Allah meminta kepada kita adalah untuk menyembelih sifat buruk dalam diri kita, sifat kebinatangan, sifat ketuhanan, sifat hawa nafsu yang selalu membrutal, sifat kesetanan yang selalu mengajak untuk selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kepada kita agar kita menyembelih anak kita, tapi yang Allah minta kepada kita ma'asyiral muslimin adalah agar kita mempergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita bantu fakir miskin, kita tolong anak yatim. Kenapa demikian? Karena salah satu pengorbanan yang terberat dalam kehidupan ini adalah ketika kita mencintai sesuatu tersebut. Kalau orang kali-kalinya dunia ma'asyiral muslimin, buat apa saya bersedekah 2.000? Masih bisa beli ini dan itu, apalagi sekian puluh juta dan lain sebagainya. Tapi kalau orang pikirnya akhirat, yajma'ul mayit salasah, yang mengikuti mayat itu 3, fayarji usnani, 2 yang balik, ahluhu wa maluh, hartanya kembali, keluarganya kembali, wa yabqa wahid, dan yang kekal itu hanya 1, itulah amaluh, amal soleh yang kita kerjakan, termasuk sedekah. Fayaqula rabbi laula akhwartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Penyesalan yang terbesar bagi kehidupan manusia ketika dia sudah wafat adalah, ya wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, aku akan melakukan amalan soleh, aku akan bersedekah, dan aku akan melakukan amalan soleh walaupun dikembalikan hanya dalam keadaan sebentar saja. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.